Kembali lagi, sekarang kita bahas yang kategori sekuritas non-trading securities. Nah, yang non-trading securities ini hanya untuk share investment. Jadi, non-trading securities ini adalah sekuritas yang tidak dijual kembali dalam waktu yang dekat. Kalau yang trading, dia kan dijualnya dalam waktu yang dekat. Nah, sekuritas ini dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar atau sebagai aset tidak lancar, tergantung pada tujuan manajemennya. Ya, sebagai aset lancar berarti kalau dijual dalam waktu 1 tahun atau kurang. Dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kalau dijualnya itu lebih dari 1 tahun. Prosedur untuk menentukan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, berarti unrealized gain or loss, untuk di non-trading securities sama kayak yang trading securities. Perusahaan melaporkan sekuritas pada nilai wajar atau fair value dan melaporkan perubahan dari biaya sebagai komponen ekuitas. Nah, kalau yang non-trading, dia bakal menjadi komponen dari ekuitas. Kalau perubahan biaya dari trading, dia bakal masuk ke other revenue and expense di income statement. Nah, di sini diasumsikan bahwa Ingrao AG memiliki 2 sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tidak diperdagangkan. Ada Rahel Sub AG Share sama Zeller Company Share. Cost untuk yang Rahel yaitu 93.537 dan untuk Zeller dia 200.000. Lalu fair value di 31 Desember 2017 untuk yang Rahel dia mengalami kenaikan sebesar 10.063 dan untuk yang Zeller dia mengalami penurunan sebesar 19.600. Jadi ada unrealized gain or loss sebesar 10.063 minus 19.600 yaitu 9.537. Nah, di sini kan masih dalam awal operasi perusahaan. Nah, kalau di awal operasi perusahaan, berarti pada saat jurnal penyesuaian itu langsung aja kita masukin nilai yang di sini 9.537 ini. Tapi kalau misalnya nanti di periode selanjutnya bukan lagi di awal operasi dari perusahaan, belum tentu nilai di jurnal penyesuaian itu adalah nilai yang di sini. Nah, sebenarnya kita harus buat fair value adjustment non-trading di account-nya. Sini fair value adjustment non-trading di account-nya kan. Nah, kan belum ada saldo awal. Belum ada saldo awal karena masih awal operasi. Berarti belum ada saldo awal. Jadi di sini misalnya bagian 1 di sini nih. Sini bagian 2. Nah, karena di sini minus 9.537 berarti dia akan dikredit fair value adjustment non tradingnya. Nah, di sini nilai yang di sini itu kita bawa ke sini. 9.537. Lalu yang kita sesuaikan nilai yang di jurnal penyesuaian adalah nilai di bagian 1 ini. Di bagian 1. Yaitu gimana sih caranya biar saldo dari fair value adjustment non-trading ini menjadi 9.537 di kredit. Caranya kan dengan menyesuaikan di kredit juga sebesar 9.537. Berarti nilai yang di jurnal penyesuaian adalah nilai yang di sini, di kredit fair value adjustment non-tradingnya. Aku hapus dulu biar kelihatan jurnal penyesuaiannya ntar. Nah, jadi unrealized gain or loss equity on fair value adjustment non-trading. Kenapa equity? Karena kan nanti unrealized ini bakal masuk ke komponen dari ekuitas. Nah, unrealized gain or loss dari non-trading securities ini dia bakal masuk ke OCI nantinya. Other comprehensive income pada bagian comprehensive income statement.
Nah, kalau misalnya unrealized gain or loss di trading securities, dia kan bakal masuk ke other revenue and expense pada bagian income statement. Nah, setelah itu kita harus buat closing entry atau jurnal penutup di 31 Desember 2017 untuk mentransfer unrealized gain or loss equity ke accumulated other comprehensive income. Tadi kan unrealized gain or loss equity kita itu di bagian debit. Berarti sekarang untuk membuat jurnal penutupnya tinggal dibalik aja. Berarti sekarang unrealized-nya ini di kredit. Jadi yang di debit accumulated other comprehensive income sebesar 9.537 on unrealized gain or loss equity. Nah, sama kayak aku bilang tadi, perubahan dari biayanya itu kan bakal masuk ke komponen dari ekuitas pada statement of financial position. Accumulated other comprehensive loss, karena tadi kita kan loss. Accumulated tadi kan dia di debit. Nah, kalau bagian komponen dari ekuitas dia di debit, berarti bakal mengurangi ekuitas tersebut. Nah, nilai dari accumulated other comprehensive loss pada bagian statement of financial position ini adalah berdasarkan nilai atau saldo akhir periode tersebut, yaitu 9.537. Ini masih dalam perusahaan yang sama, Ingro tadi, tapi di tahun kedua operasinya, pada tahun 2018. Nah, investasinya masih sama, Rahel sama Zeller ini. Terus cost-nya kan pasti tetap 93.537 untuk Rahel sama Zeller 200.000. Tapi yang beda itu adalah fair value-nya di 2018. Untuk yang Rahel, dia mengalami kenaikan sebesar 9.237. Terus untuk yang Zeller mengalami penurunan sebesar 7.600. Jadi bakal ada unrealized gain or loss. Nah, di sini kan 9.237 minus 7.600, yaitu sama dengan 1.637. Nah, sama kayak aku bilang tadi, nilai di penjurnalan adjustment-nya itu belum tentu yang di sini. Kalau di periode bukan di awal operasi. Nah, jadi kita harus buat terlebih dahulu di account dari fair value adjustment non-trading. Nah, tadi kan ada saldo di 31 Desember 2017 itu kredit sebesar 9.537 kan. Nah, lalu nilai 1.637 ini kita taruh kan ini di debit ya. Karena plus berarti di sini. Sebesar 1.637. Nah, gimana sih yang harus kita sesuaikan? Berarti gimana sih biar dari 9.537 di kredit bisa menjadi 1.637 di debit. Nah, caranya itu kan dengan mendebit sebesar 11.174. Jadi, dengan menyesuaikan sebesar 11.174. Di jurnal penyesuaian yang kita tulis itu berarti nominalnya adalah yang ini. Nah, cara gampangnya untuk tahu 11.174 itu kayak buat garis bilangan gitu. Di sini berarti 1.637 karena di debit kan. Terus di sini minus 9.537. Sini nol. Nah, dari sini ke sini kan 1.637. Dari sini ke sini 9.537. Jadi totalnya adalah 11.174. Nah, makanya di sini itu 11.174. Aku
Aku hapus dulu. Biar kelihatan ntar jurnal penyesuaiannya. Berarti kan 11.174 fair value adjustment non tradingnya dia di debit. On unrealized gain or loss equity. Sama juga kayak tadi, unrealized gain pada non trading sekuritas ini bakal masuk ke OCI, Other Comprehensive Income, sebesar penjurnalan yang tadi 11.174. Lalu kita buat jurnal penutupnya di 31 Desember 2018, karena tadi kita gain, kalau gain tadi kan unrealized-nya itu di kredit, berarti untuk jurnal penutup berarti dibalik aja, jadi unrealized gain or loss equity-nya itu di debit 11.174 on accumulated other comprehensive income. Nah, accumulated other comprehensive income masuk ke bagian equity di statement of financial position. Nilainya itu berdasarkan nilai atau saldo akhir dari akhir periodenya. Nah, buat di account-nya, sini kan accumulated OCI misalnya kan, accumulated other comprehensive income maksudnya. Nah, tadi di 2017 kan ada saldo tuh, ada jurnal penutupnya, accumulated other comprehensive income-nya di debit sebesar 9.000, bentar aku lupa. 9.537. Lalu pada saat 2018 kan dikredit tuh. Di sini 2018 kan dikredit sebesar 11.174. Nah, berarti balance-nya, nilai saldo akhirnya adalah di sini. Di kredit sebesar 1.637. Nah, kalau komponen dari ekuitas dia di kredit, berarti itu bakal menambah ekuitas. Kalau misalnya di debit, accumulated other comprehensive income-nya ini, itu bakal mengurangi ekuitas. Oke, scan dulu.